السلام عليكم ورحمة الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kembali masih dalam pembicaraan tentang pintu-pintu syaitan yang ada di dalam hati manusia. Pada kesempatan yang lewat kita sudah pelajari dua pintu. Yang pertama adalah marah dan syahwat. Yang kedua adalah hasad dan rakus. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita kemarin sampaikan bahwa hasad ini adalah pintu syaitan yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dimaksiati di langit itu adalah karena hasad. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dimaksiati di langit oleh iblis adalah karena hasad. Yang kedua, Allah dimaksiati pertama sekali di bumi juga adalah karena hasad yang dilakukan oleh anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Hasad yang menjadi sebab orang-orang ahlu kitab, orang-orang Bani Israel tidak mau beriman dan selalu memusuhi orang-orang Islam sampai hari kiamat adalah karena hasad. Abu Jahal tidak mau beriman karena hasad. Abu Jahal tidak mau beriman adalah karena hasad. Pernah Abu Jahal datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngintip, curi dengar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam, dan kita tahu bahwa antara lain adab daripada salat malam itu, sunnah daripada salat malam itu adalah membaca ayat-ayat kalau kita bisa yang lebih panjang. Nah, Abu Jahal ketahuan ngintip terhadap temannya, tapi temannya belum tegur. Lalu Abu Jahal ngintip lagi yang kedua kali. Dia mendengarkan Rasulullah SAW sedang melakukan salat malam dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang sangat luar biasa. Lalu ketahuan juga dengan orang yang tadi, temannya itu, dan akhirnya temannya itu bertanya, "Wahai Abu Jahal, jujur kepada saya, sebenarnya kamu percaya enggak kalau Muhammad itu adalah benar? Kamu percaya enggak kalau Muhammad itu adalah seorang nabi?" Kata Abu Jahal, "Kamu gimana sih? Kita kenal betul dengan Muhammad. Dia tidak pernah berbohong. Dia adalah orang baik. Saya yakin agama yang dia bawa itu adalah agama yang benar. Tapi sampai kapanpun saya tidak akan mau mengikuti dia. Saya tidak akan mau beriman kepada agama yang dia bawa.
Karena sebagaimana yang kamu tahu, kita semua di Mekah ini, semua suku ada pemimpinnya. Semua suku ada pemimpinnya. Dan semua suku bisa melakukan apa aja yang dilakukan oleh suku orang lain. Kalau suku yang ini bisa menjamu jamaah haji dengan baik, suku yang lain pun bisa menjamunya dengan baik. Kalau di suku yang itu banyak orang kaya, di suku yang ini pun banyak orang kaya. Jadi Muhammad ini adalah Bani Hashim. Dia adalah seorang nabi. Saya adalah dari Bani Makhzum. Kalau orang Bani Hashim memiliki nabi, lalu bagaimana orang Bani Makhzum memiliki nabi? Enggak akan pernah. Jadi Bani Makhzum kalah dengan Bani Hashim. Nah, maka dari itu nanti akan kita pelajari antara lain sebab kesesatan adalah bergolongan-golongan. Pintu syaitan adalah golongan-golongan, kelompok-kelompok. Nah, jadi Abu Jahal tahu kalau Nabi itu benar. Dia yakin kalau Nabi itu adalah Nabi, tapi dia tidak akan mau beriman kepada Nabi, agama yang dibawa Nabi sampai kapanpun, kata dia. Kenapa? Adalah karena hasad. Abdullah bin Ubay, tokoh orang munafik, juga tidak mau beriman karena hasad. Tidak mau beriman adalah karena hasad. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebenarnya enggak berapa lama lagi Abdullah bin Ubay ini akan diangkat menjadi pemimpin Madinah. Tapi keburu datang Rasulullah SAW. Sehingga dia tidak suka dengan kedatangan Nabi, karena nanti Nabi ini akan menjadi pemimpin di negeri ini, di Madinah ini, di kota ini. Tapi enggak lama kemudian terjadi perang Badar. Di perang Badar inilah kelihatan bagaimana kekuatan umat Islam. Sehingga orang-orang yang benci kepada Rasulullah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay melihat bagaimana kekuatan orang Islam ini tidak bisa main-main. Tidak ada jalan lain kecuali berpura-pura menjadi orang beriman, tapi di dalam hati jangan beriman. Maka sebelum terjadi perang Badar tidak ada orang munafik. Nah, setelah terjadi perang Badar baru ada orang munafik. Nah, jadi sifat terjelek orang munafik Allah katakan dalam Al-Quran adalah hasad. Dan hasad ini yang membuat orang-orang munafik termasuk Abdullah bin Ubay untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bahaya hasad. Sebagaimana kita juga sudah pelajari bahwa keluarga Nabi Ya'qub berantakan, antara anak dengan orang tua berpisah 40 tahun, antara saudara dengan saudara berpisah, bahkan ingin mereka membunuh adik mereka yang masih kecil. Gimana hal itu terjadi? Abang-abang yang sudah dewasa, yang sudah menikah, bahkan ada yang sudah tua, ingin membunuh adik mereka yang masih berusia 13 tahun hanya karena hasad. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka mengatakan ayah kita kayaknya lebih sayang pada Yusuf. Ayah kita lebih sayang kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini masih kecil. Tentu beda kasih sayang orang tua. Kita juga seorang ayah, anak yang mudah menikah beda dengan anak yang masih kecil yang 13 tahun. Yang kedua, Yusuf ini
adalah calon nabi, akhlaknya luar biasa, adabnya terhadap orang tua adalah luar biasa. Nah, tentu adalah Yakub lebih menyayanginya. Cuman kekeliruan Yakub di sini, kasih sayang itu kelihatan terhadap anaknya yang lain. Maka tidak mungkin kita bisa memiliki kasih sayang yang sama terhadap semua anak kita. Tapi jangan nampakkan, cukup di hati. Karena kalau dinampakkan tidak adil terhadap sesama anak, itu akan membuat anak hasadnya muncul, sehingga mereka saling bermusuhan nanti. Tidak boleh. Walaupun kita punya anak satu bandel, satu soleh, tentu kita paling menyayangi yang soleh, tapi tidak boleh dinampakkan, karena itu akan menimbulkan hasad di antara mereka dan akan menimbulkan permusuhan. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, mereka mengatakan Yusuf lebih sayang ayah kita pada dia daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita adalah lebih banyak. Lalu ada yang mengatakan, uqtulu Yusuf. Kalau begitu kita bunuh Yusuf. Kita bunuh Yusuf. Nah, lihat, hasad bisa membuat orang saling membunuh. Nah, jadi kenapa orang saling membunuh? Kenapa terjadi kezaliman di antara sesama manusia? Faktor terbesarnya adalah hasad. Maka dari itu Nabi SAW katakan, hasad tidak akan pernah bertemu dengan iman di dalam hati yang sama. Hasad tidak akan pernah bertemu dengan iman di hati yang sama. Gak akan pernah bagus iman seseorang kalau hasadnya di dalam hatinya terus diikuti. Tidak akan bisa seseorang menikmati ibadah sehingga dia akan istiqomah berakhir dengan baik kalau hasad dipiara. Tidak akan. Maka dari itu Nabi SAW katakan, tidak akan pernah bertemu hasad dengan iman di dalam hati yang sama, sebagaimana tidak pernah bertemunya antara api dengan air. Api dengan air pernah ketemu enggak, Pak? Tidak akan pernah ketemu. Nah, maka dari itu Nabi SAW katakan, hasad itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan manusia, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Bagaimana hal itu terjadi? Dia beribadah terus, tapi kalau ada hasad terhadap orang lain, ada kebencian terhadap orang lain, maka asal ketemu dengan orang, dia akan ngomongin orang lain. Itu kenapa? Itu karena hasad. Kenapa kita menghibah? Kenapa kita menfitnah? Kenapa kita berbohong? Kenapa kita zalimin orang? Kenapa orang membunuh orang? Itu adalah jawabnya hasad. Jadi kita sholat terus, tapi setelah selesai sholat kita berbohong terus. Ini menghabiskan pahala. Kalau kita sholat terus, lalu kita menfitnah orang terus, ngegibah orang terus, begitu sholat kita ngegibah, sholat barusan dapat pahala, begitu ribah pahalanya habis. Nah, jadi jangankan riba, jangankan bohong. Tadi
saudara Yusuf ingin membunuh adik mereka hanya karena hasad. Bukankah dosa terbesar setelah syirik adalah membunuh? Bukankah Habil dibunuh, Qabil dibunuh Habil adalah karena hasad? Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini bahayanya hasad. Adakah sifat hasad di dalam hati orang beriman? Kalau bibit hasad itu ada. Ketika Hasan Al-Basri ditanya, wahai Imam, apakah hasad ada di dalam hati orang yang beriman? Kata Hasan Al-Basri, ya ada. Tidakkah engkau melihat hasad ada di antara anak-anaknya Nabi Yakub? Tidakkah engkau melihat ada hasad di hati antara anak-anaknya Nabi Yakub? Tapi orang beriman, kalaupun ada di dalam hatinya hasad, dia tidak menjalankan hasadnya. Dia tidak menjalankan hasadnya dengan anggota tubuhnya. Dia tidak menjalankan hasadnya dengan lisannya. Dia tidak menjalankan hasadnya dengan lisannya. Jadi kalau ada hasad di dalam hati, udah tahan, kata Imam Hasan Al-Basri, tahan. Jangan sampai hasad itu menjadi sebuah kata-kata yang menyebabkan kita berbohong. Jangan sampai hasad itu membuat kita riba. Jangan sampai hasad itu membuat kita memfitnah orang. Jangan sampai hasad itu kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang. Itu semua adalah menyebabkan pahala terbakar, menyebabkan terjadi qisas. Bukankah Nabi SAW katakan bahwa nanti hari kiamat ada banyak orang bawa pahala sangat banyak, ketika melewati sirat dia selamat, tapi ketika dia terjadi qisas, dia bangkrut. Kenapa? Karena banyaknya orang terzalimi karena dia. Apa faktor terbesarnya? Adalah hasad. Nah, jadi ditahan, jangan supaya hasad ini menjadi kata-kata yang menimbulkan dosa, yang menyakiti orang, yang menzalimi orang. Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ausini wa aujiz, beri aku wasiat tapi singkat saja, yang kalau aku lakukan aku akan selamat dunia akhirat. Kata Nabi, idza kunta ila shalah fasalli salata muwaddi'. Kata Nabi, kalau engkau mau salatlah seolah-olah itu salatmu yang terakhir. Bagus enggak kira-kira? Kalau malaikat datang ngomong ini salat subuh terakhir, nanti zuhur enggak ikut lagi, kira-kira sholat subuhnya bagus nggak? Dia tahu, malaikat bilang ini sholatmu terakhir, sholat subuh. Zuhur tidak ikut sholat lagi. Kira-kira dia jaga waktu nggak? Kira-kira pingin buru-buru ke masjid nggak? Kira-kira wudunya bagus nggak? Kira-kira caranya bagus nggak? Bacaannya bagus nggak? Khusyuk nggak kira-kira? Ya, itu akan dia lakukan dengan sebaik mungkin kalau dia tahu itu adalah salatnya yang terakhir. Nah, maka dari itu Nabi katakan, nasihat yang pertama adalah apabila engkau hendak melakukan salat, apabila engkau hendak melakukan salat, lakukanlah salat itu seolah-olah itu adalah salat terakhirmu. Lalu kata Nabi, la taqul kalaman tu'jizuhu yawma ghad. Jangan sampai engkau berani mengucapkan kata-kata
yang mengharuskan engkau minta maaf pada orang. Hati-hati. Jangan sampai engkau berani mengeluarkan kata-kata yang mengharuskan engkau adalah meminta maaf pada orang. Nah, kata-kata ini akan mengeluarkan ucapan-ucapan kata-kata yang menyakitkan orang, ghibah, bohong, fitnah dan lain-lain adalah apabila di dalam hati ada hasad, ada hasad. Nah, jemaah sekalian, maka dari itu Hasan Al-Basri mengatakan hasad ada di dalam hati orang yang beriman. Tidakkah engkau melihat anak-anaknya Yusuf, anak-anaknya Yakub, ada di dalam hati mereka hasad. Nabi katakan hasad akan ada sampai hari kiamat. Tapi kata Hasan Al-Basri, jangan sampai hasad itu menjadi sebuah perbuatan tubuh. Jangan sampai hasad itu menjadi kata-kata. Itu akan bikin bangkrut. Itu akan bikin pahala habis. Itu akan membuat iman lemah. Itu akan membuat ibadah kita tidak istiqamah. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hasad ini adalah pintu syaitan yang sangat luar biasa. Antara lain bahaya daripada hasad adalah orang kalau banyak hasad di dalam hatinya, orang seperti ini akan susah bahagia. Jadi kita itu selalu tersiksa di atas dunia ini, menderita bukan karena sakit, bukan karena tidak punya uang. Penderitaan yang paling hebat menyebabkan kita menderita adalah persoalan hati, kotornya hati. Termasuk apabila di dalam hati ada hasad, ada hasad. Nah, lihatlah tadi apa yang sudah kita bicarakan, bagaimana besarnya bahaya hasad. Hampir sebuah dosa itu adalah timbul karena hasad. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, maka dari itu kebahagiaan akan terambil dari diri kita kalau hasad terus menerus ada, dibiarkan di dalam hati. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalau ada hasad di dalam hati, tadi Hasan Al-Basri mengatakan itu pasti ada walaupun orang yang beriman. Tapi jangan biarkan dia menjadi sebuah perbuatan dan menjadi sebuah kata-kata. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang, dari kejahatan hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan orang yang hasad, idza hasad, apabila dia melakukan hasadnya. Artinya apa? Hasad itu kalau dia hanya ada di dalam hati, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa dan tidak membahayakan orang lain. Tapi kalau hasad itu menjadi sebuah kata-kata, menjadi sebuah perbuatan, maka itu yang baru menjadi dosa dan itu baru menjadi bahaya bagi orang lain. Nah, jadi antara lain menjadi bahaya terbesar terhadap orang lain di atas dunia ini adalah apabila orang yang memiliki hasad dia melaksanakan hasadnya. Nah, jadi kita jaga hasad yang ada di dalam hati kita, jangan sampai dia menjadi kata-kata, jangan sampai dia menjadi perbuatan. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya menyembahnya dengan dua hal. Allah Subhanahu wa taala ingin kita menyembahnya
lewat hati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin kita menyembahnya lewat fisik kita. Maka dalam agama kita ada ibadah-ibadah hati. Ada juga dosa-dosa yang dikarenakan hati. Ada enggak? Ada juga ibadah-ibadah yang berkaitan dengan fisik. Apa ibadah yang berkaitan dengan fisik? Salat, apalagi zikir dan lain-lain. Kalau ibadah yang berkaitan dengan hati, takut, mengharap, cinta, ibadah yang berkaitan dengan hati itu jauh lebih banyak dari yang berkaitan dengan fisik. Ibadah yang berkaitan dengan hati jauh lebih banyak dari ibadah yang berkaitan dengan fisik. Ibadah yang berkaitan dengan hati adalah lebih penting dari ibadah yang berkaitan dengan fisik. Maka semua ibadah fisik kalau terjadi darurat akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan, dan perubahannya bukan semakin ke atas tapi semakin ke bawah. Kalau sholat harus berdiri, terjadi darurat, dia tidak bisa berdiri, terjadi perubahan hukum. Apa perubahan hukumnya? Dia boleh duduk, nggak bisa duduk juga, terjadi perubahan hukum. Dia boleh berbaring. Ibadah-ibadah fisik adalah akan terjadi perubahan hukum ketika ada darurat. Tapi kalau ibadah hati tidak ada perubahan hukum. Tidak ada perubahan hukum. Ibadah-ibadah fisik tidak akan ada manfaatnya kalau dia tidak dibarengi dengan ibadah hati yang benar. Apa tadi ibadah fisik? Adalah salat. Bahkan ini adalah ibadah terbaik. Tapi ada orang salat, tapi salat yang dia lakukan itu riya. Apa salatnya sah? Tidak. Ada orang dia bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak. Dia bersedekah 1 gunung emas, tapi di hatinya tidak ada iman. Dia bukan orang beriman, dia orang kafir. Apakah itu berpahala? Tidak berpahala. Ada orang dia tidak makan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dia tidak makan. Tapi dia tidak berniat untuk tidak berpuasa. Apakah itu berpahala? Tidak. Atau dia berniat berpuasa, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu kejuraganan. Kira-kira itu berpahala? Tidak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang dimana di saat itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak, yaitu hari kiamat. Yang bermanfaat adalah siapa yang datang membawa hati yang sehat, hati yang tidak menyekutukan Allah, hati yang ikhlas, hati yang bersih dari kotoran-kotoran hati. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Jadi orang yang selamat di hari akhirat itu adalah orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih. Ibadah yang paling penting di hadapan Allah adalah ibadah hati. Ibadah fisik tidak bermanfaat kalau di dalam hatinya tidak baik. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, Anda masih ingat bagaimana Nabi berkata bahwa, kata Nabi, ada 7 kelompok
nanti hari kiamat tidak ikut dijemur. 7 kelompok nanti hari kiamat tidak ikut dijemur. Dia ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang dijemur ribuan tahun, tapi dia merasa itu hanya sekedar sewaktu, selama waktu sholat saja. Kalau Anda perhatikan, ibadah mereka yang 7 kelompok itu adalah hampir semua ibadah hati. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Antara lain adalah orang yang hatinya senang dengan masjid, tergantung terus hatinya ke masjid, cinta masjid, menunggu azan terus. Kalau sudah azan dia ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Ini ibadah hati atau fisik? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Antara lain adalah orang yang berzikir dalam kesendirian lalu dia mengeluarkan air mata. Keluar air mata karena takut sama Allah, karena takut pada hari akhirat, atau keluar air mata adalah karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada hari akhirat. Keluar air mata karena rindu kepada Allah, keluar air mata karena mengharap kepada Allah. Nah itu air mata seperti itu. Orang yang seperti itu tidak ikut dijemur nanti di hari kiamat. Nah, jadi air matanya keluar adalah karena amal hati, karena takut, karena cinta, karena harap. Siapa lagi yang enggak ikut dijemur nanti hari kiamat? Orang yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Apa maksudnya itu? Adalah ikhlas, amal hati. Siapa lagi yang tidak ikut dijemur? Seorang laki-laki, lalu dia diajak seorang perempuan cantik, seorang perempuan terpandang, perempuan yang kaya raya berzina. Dia katakan, saya tidak mau. Inni akhafullah. Saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Nah, lihat. Orang-orang yang tidak ikut dijemur di hari kiamat, 7 kelompok kata Nabi, hampir semua mereka yang 7 kelompok itu amalnya adalah amal hati. Adalah amalnya amal hati. Lihat, Nabi katakan ketika ada seseorang, orang ini rajin berjihad, rajin berperang. Setiap kali Nabi berperang dia pasti ikut. Satu saat dia tidak ikut. Tapi sebelumnya Nabi sudah mengatakan kepada sahabat, itu orang masuk neraka. Itu orang masuk neraka. Masuk neraka. Orang-orang lain, sahabat yang lain bingung kok Nabi bilang dia masuk neraka. Padahal ibadah yang termasuk ibadah terbaik adalah jihad, dia selalu ikut. Kok Nabi bilang dia adalah masuk neraka? Udah berapa orang kafir dia bunuh? Lalu ada satu saat peperangan dia tidak ikut berperang. Dia berdiam di Madinah. Lalu cewek-cewek Madinah mengatakan, kok kamu gak ikut berperang? Bencongnya semua laki-laki udah pergi berperang. Lalu dia pun pergi berperang. Ternyata perang-perang selama ini tidak ikhlas. Lalu dalam peperangan ini dia kena bacok, lalu dia malu
Karena selama ini dia menang terus, dia selamat terus, dia bunuh orang terus. Nah, dia saat ini perang terakhir ini dia terluka, dia malu, dia bunuh dirinya dengan pedangnya sendiri. Maka pantas Nabi katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena keikhlasan satu-satunya yang akan membuat orang sampai pada husnul khatimah. Nah, keikhlasan satu-satunya orang yang tidak bisa disesatkan iblis. La'uhiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan seluruh anak manusia ya Allah. Yang tidak bisa aku sesatkan satu aja, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi 7 kelompok orang tidak ikut nanti dijemur di hari akhirat. Itu hampir semua ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah hati. Itulah pentingnya hati, ibadah hati. Itulah tingginya kedudukan hati di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sangat rajin melakukan salat malam dan sangat luar biasa melakukan puasa sunnah. Bukankah ibadah terbaik di siang hari setelah salat wajib adalah puasa? Iya. Ibadah terbaik di malam hari setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Ya, ini orang luar biasa banyaknya salat malamnya. Luar biasa rajinnya puasa di siang hari. Tapi tetangga tidak pernah aman dengan dia. Tetangga gak nyaman sama dia, nyakitin melulu, usil melulu, gak ada kasih sayang. Kayak gak butuh orang, nyakitin orang, ngomongin orang, lalu dia meninggal. Siapa yang meninggal itu? Kata Nabi, Sianu bin Sianu. Dia itu sawama qawama. Dia orang yang terkenal puasanya banyak ya Rasulullah, terkenal sholat malamnya luar biasa ya Rasulullah. Akan tetapi dia selalu nyakitin orang lain, dia selalu nyakitin tetangganya. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia ada di neraka. Dia ada di neraka. Sebaliknya ada juga yang begitu. Ada yang meninggal baik ini orang terhadap orang lain, dia tidak nyakitin orang lain, dia meninggal. Siapa yang meninggal itu? Kata Nabi, Sianu ya Rasulullah, itu akhlaknya luar biasa, tidak nyakitin orang, tidak nyakitin tetangga, dia orang baik. Cuman ibadahnya pas-pasan aja, ibadahnya pas-pasan aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa fil jannah, dia ada di surga. Maka Nabi SAW katakan, akhlak yang baik mengalahkan salat malam dan puasa di siang hari. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ada 3 kelompok, ada 3 macam orang justru mereka pertama sekali dibuang ke neraka. 3 kelompok justru mereka pertama sekali dibuang ke neraka. Padahal ketika di dunia mereka melakukan amal terbaik. Pertama adalah orang yang belajar ilmu agama, tapi bukan untuk diamalkan. Dia belajar agar supaya mendapatkan pujian dari orang lain, supaya orang katakan alim, supaya orang katakan pandai baca Al-Quran, supaya orang katakan banyak hafal Al-Quran dan lain-lain. Allah panggil dia, apa kata Allah? Dulu ketika di dunia aku kasih kau nikmat ini, nikmat itu, ini itu, ini itu, ini itu. Ngaku enggak? Dia bilang iya ya Allah, saya ngaku. Lalu apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Dia bilang aku belajar agamamu, aku belajar Al-Quran, lalu aku ajarkan. Kata Allah, memang itu yang kau lakukan, tapi engkau lakukan itu semua adalah agar supaya orang mengatakan engkau sebagai orang alim. Engkau lakukan itu supaya orang memujimu. Hati-hati.
engkau lakukan itu tidak ikhlas karena aku, kata Allah, masuk ke neraka. Lihat, ini persoalan apa? Persoalan dosa hati, riya. Allah panggil orang yang kedua, orang yang mati syahid, yang mati perang. Allah katakan dulu ketika di dunia, aku anugerahkan kau ini itu kecerdasan berperang, tenaga yang kuat dan lain-lain. Iya, apa yang kau lakukan dengan itu? Dia bilang, aku berjihad. Ya Allah, aku berjihad. Setiap musuh aku bunuh dan lain-lain. Iya benar, tapi kau lakukan itu supaya orang memujimu, engkau seorang pahlawan, engkau seorang pemberani. Dan itu sudah kau dapatkan ketika di dunia. Semua orang katakan kau pahlawan, semua orang katakan kau pemberani. Nah, sekarang kau masuk ke neraka. Orang kedua masuk neraka, orang yang berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena dosa hati. Orang yang ketiga dipanggil Allah. Dulu ketika di dunia aku kasih engkau ini, nikmat ini itu. Ngaku, dia bilang, iya ya Allah. Apa yang kau lakukan? Dia bilang, aku bersedekah. Setiap orang yang butuh aku pasti kasih. Kata Allah, iya, engkau lakukan itu agar supaya orang mengatakan engkau jawab, orang yang dermawan. Dan ketika di dunia, orang-orang sudah memujimu sebagai orang yang dermawan. Tapi itu engkau lakukan bukan karena aku. Maka dari itu masuk ke neraka. Orang ketiga masuk neraka. Lihat, 3 kelompok. Justru mereka adalah orang yang pertama masuk neraka. Padahal ketika di dunia mereka melakukan amal termahal. Adalah karena hatinya tidak ikhlas. Hatinya tidak ikhlas. Nah, maka dari itu, inilah kedudukan hati dalam pandangan Allah. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita memelihara dosa yang selalu bercokol di dalam hati kita. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Satu ketika seorang Rasul sedang duduk-duduk di dalam masjid bersama beberapa sahabat. Lalu Nabi katakan, sebentar lagi akan ada orang datang dari pintu itu. Dia akan masuk surga. Gak lama datang seseorang. Para sahabat melihat orang ini. Orang ini tidaklah termasuk orang-orang yang dalam ilmunya dibanding dengan sahabat yang lain. Nah, para sahabat semuanya diam. Kok dijamin masuk surga? Besoknya Nabi katakan dari pintu itu nanti akan datang seseorang, dia akan masuk surga sampai 3 hari berturut-turut. Lalu ada seorang remaja dari kalangan sahabat penasaran. Dia pengen tahu. Kayaknya ini orang biasa deh, ilmunya gak dalam-dalam amat. Ibadahnya juga gak luar biasa. Karena kelihatan kalau di siang hari, tapi mana tahu ibadah di malam hari ada ibadah yang hebat. Ada ibadah yang sangat luar biasa. Lalu dia mengatakan, paman, boleh gak aku menginap di rumahmu? Dia bilang boleh, silakan. Dia tidur di rumah orang ini. Dia perhatikan orang ini apakah ada ibadah yang istimewa di malam hari. Tidak ada ibadah yang istimewa. Tidak ada salat malam, tidak ada qiraatul Quran, tidak ada istighfar. Dia tidur, lalu setelah itu subuh masuk, dia bangun, dia sholat subuh. Ya mungkin dia capek malam ini. Lalu anak ini minta supaya malam besoknya dia nginap lagi. Sampai 3 malam tetap sama, tidak ada amal yang istimewa. Lalu dia katakan, aku gak tidur di sini lagi, paman. Lalu orang itu menjawab, ya gak apa-apa. Kenapa sih kau tidur di sini? Apa alasannya? Dia bilang, Rasulullah SAW menjamin engkau masuk surga sampai 3 kali berturut-turut. 3 hari berturut-turut, wahai paman. Aku bingung apa ibadahmu yang sangat luar biasa itu. Dia bilang, gak ada. Apa yang kau lihat itulah diriku yang sesungguhnya. Itulah diriku yang sesungguhnya. Hanya saja, kata dia, kalaupun itu adalah merupakan sebuah kebaikan, wahai anakku, aku tuh setiap malam
Aku tidak pernah tidur sebelum aku merenung siapa orang yang melakukan kesalahan kepadaku. Aku maafkan dulu baru aku tidur. Dan aku tidak akan pernah mau tidur sedang aku memiliki dendam pada seseorang. Aku setiap mau tidur, aku merenung dulu siapa orang yang bersalah kepadaku. Kalau aku ingat, aku tidak akan tidur sebelum aku memaafkannya. Dan aku tidak mau tidur dalam membawa dendam pada orang lain. Lalu sahabat ini mengatakan, ya inilah yang menyebabkan engkau dijamin Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan sampai kita mati membawa dendam. Jangan sampai kita mati membawa tidak maaf terhadap orang lain. Tidak ada hal yang paling dibutuhkan manusia selain daripada maaf. Dan faktor terbesar untuk mendapatkan maaf itu adalah maafkan orang lain. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, itulah bahayanya hasad. Hasad itu adalah merupakan pintu syaitan yang sangat luar biasa untuk menghancurkan manusia. Dikit lagi, secara cepat apa yang harus kita lakukan kalau ada orang lain hasad sama kita? Yang pertama, jangan direspon, jangan diladeni. Ketahuilah bahwa kalau ada orang yang hasad kepadamu, dia telah meyakini bahwa engkau lebih baik dari dia. Tidak ada orang yang hasad pada kita kalau dia masih merasa dia lebih baik dari kita, nggak ada. Jadi kalau ada orang yang hasad, tidak perlu direspon, tidak perlu dijawab, tidak perlu ini itu dan lain-lain. Katakan ke dalam hati bahwa berarti ente telah mengakui ane lebih baik hari ini daripada ente. Seterusnya, bagaimana supaya terhindar dari hasad adalah doa, berdoa kepada Allah, termasuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka dia kalau kita selesai sholat subuh, ini 3 surat dibaca berapa kali? 3. Kalau kita sholat maghrib, ini surat yang 3 ini dibaca berapa kali? 3 kali. Kalau selain maghrib dan subuh, setiap selesai sholat wajib, ini dibaca berapa kali? 1 kali. Jadi setiap selesai sholat, baca ayat kursi, lalu Qul huwallahu ahad 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kecuali sholat subuh dan sholat maghrib yang 3 surat ini 3 kali. Ini kenapa? Karena berbahayanya hasad. Lihat, kita dianjurkan untuk membaca surat ini dan berdoa ketika setiap kali kita tidur. Jadi ini antara lain yang harus dilakukan agar supaya kita bisa terhindar dari hasad. Supaya kita bisa menahan hasad, apa yang harus kita lakukan? Ridholah terhadap takdir Allah. Ya, nahnu qasamna ma'isyatahum bainahum. Kata Allah, aku yang bagi-bagi rizki, aku yang ngatur rizki kalian, aku yang ngatur nasib kalian. Hidup ini menjalankan apa yang Allah sudah kehendaki, bukan apa yang Anda kehendaki. Jadi Allah kehendaki si Anda sehat, Anda sakit, udah jangan pengen tukar. Dia yang sakit, Anda yang sehat. Enggak. Hidup hanya menjalani apa yang menjadi takdir. Apa yang menjadi takdir rizkimu, hanya itu yang menjadi rizkimu. Engkau tidak akan mendapatkan rizki yang ditakdirkan menjadi rizki orang lain. Maka kenapa hasad itu sangat besar dosanya? Karena hakikatnya orang yang hasad adalah orang yang tidak ridho terhadap takdir Allah. Orang yang menggugat takdir Allah.
Nah, maka dari itu supaya kita bisa menahan hasad adalah ridholah terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah. Berikutnya supaya bisa menahan hasad. Ini saya masih benci banget sama dia. Enggak ada salah dia. Pokoknya lihat muka dia aja bos banget. Ada begitu? Itu syaitan. Bagaimana cara supaya kita bisa menahan hasad? Adalah Nabi katakan tahabbu, saling memberi. Saling memberilah dan salinglah kalian mencintai. Karena pemberian ini akan membuat kita saling mencintai, kata Nabi. Jadi kalau Anda ada hasad sama orang lain, suka memberi sama dia, atau sebaliknya, ada orang yang hasad kepada Anda, pernah berhenti hasadnya, suka beri sama dia, berarti itu nanti. Ada orang hasad mulu, jahat mulu, ini ditangkap, kasih 100.000, biasa pelanggan dikit, ya. Atau ada orang punya dosa sama kita punya dosa sama dia, minta maaf, dia nggak kasih maaf, memberi sama dia, itu agak mendingan. Kasih 1.000 masih 100.000 masih, besok kasih 500.000, belum juga kasih 1 juta. Kira-kira berhenti nggak itu? Berhenti nggak kira-kira? Berhenti, karena Nabi yang mengatakan kalau kamu saling memberi itu akan menghilangkan hasad, akan menimbulkan kasih sayang. Itu Nabi yang ngomong, Nabi nggak pernah meleset. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang benci mulu sama ente, atau ente benci sama orang, nah itu antara yang harus lakukan, suka memberi supaya muncul kasih sayang, dan suka mengucapkan salam pada semua orang. Karena salam memunculkan kasih sayang. Maka kalau ada orang marah terhadap orang lain, hasad terhadap orang lain, dia mau mengucapkan salam. Waduh, ini saya mau lewat nih, mau papasan yang mau buat, udah buang muka aja. Yang biasanya mengucapkan salam, dia tidak akan bisa mengucapkan salam. Karena kalau dia mengucapkan salam, syaitan tidak bisa membuat mereka saling baikan. Tidak bisa membuat mereka berantakan, enggak. Tapi kalau mereka saling mengucapkan salam, nah mereka akan saling mencintai. Nah itulah pintu syaitan yang kedua. Jadi yang pertama adalah marah dan mengikuti syahwat. Yang kedua adalah hasad dan rakus. Ini saling berkaitan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan, silakan. Udah? Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.